Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah. Musim corona saya bingung kemana-mana, gak boleh mudik, gak boleh kemana-mana, gak boleh. Itu Masya Allah luar biasa. Saya nanya berapa kiai, berapa ustadz, berapa pejabat, sampai kapan corona ini bisa selesai? Jawabannya di antara orang tiga yaitu sama, wallahu alam. Jadi gak ada solusi apapun. Lantas saya bingung, biasanya yang bisa menjelaskan yaitu Al-Quran. Saya noleh ada Al-Quran di samping saya atau di depan saya. Ternyata ada. Saya buka tepat ke surat Al-A'raf halaman juz 8. Yang pas tepat ke ayat 28, 29, 30. Pas 30 puasa 30. Langsung saya baca. Barangkali ini sebabnya tidak selesai corona ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amara rabbi bil qist wa qimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun fariqan hada wa fariqan haqqo alaihimud dalalah innahum ittakhadhu syayatin awliya min dunillah wa yansabuna annahum muhtadun. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu inna Allah la yuhibbul musrifin. Sampai 30. Nah, saya diperhatikan, dipahamin. Kul amara rabbi bil qist. Allah Subhanahu wa taala merintah kepada hambanya ini setiap waktu itu harus kredit. Tidak boleh satu kali bil qist. Lalu apa suratnya ini menyatakan wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin. Kata Allah, gimana cara bil qist itu nyicil itu wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid. Jadi diseranglah, kalau komah berdiri, kalau ditambah alif jadi muta'addi. Jadi serang. Di mana ada masjid, carilah dengan muka kalian, kata Allah. Nah, di situ kata Allah, wad'uhu mukhlishina lahuddin. Doalah dengan ikhlas karena agama Allah. Gimana caranya? Kama bada'akum ta'udun. Setiap waktu itu harus jemput, waktu itu harus jemput. Kembali lagi. Fariqun hada wa fariqun haqqan. Betul-betul pisah. Jangan ngikutin orang yang tidak tahu itu perintah Allah. Apa yang tidak tahu? Kadang-kadang zuhurnya ke asar, kadang-kadang asar ke maghrib. Itu betul-betul dipisah perintah Allah. Apa yang terjadi kalau ada di mana-mana
ada perintah Allah yang nongol setan. Setan itu innahum ittakhadus syaitana awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Lalu ada perintah Allah ini, lalu setan nongol seolah-olah raja Tuhan, bukan Allah, masuk ke tubuh manusia. Karena setan itu seperti manusia, punya kerajaan, punya presiden, punya menteri, punya kiai, punya penceramah. Situ tuh setan setelah ada perintah Allah itu masuk ke seluruh tubuh manusia yang sesuai jabatannya. Lalu membisik setan itu, wa yahsabuna annahum muhtadun. Kamu ini dapat petunjuk. Kalau ada corona, kalau ada penyakit apa, jangan dekat-dekat masjid. Oh, kalau kamu ini nggak pakai masker, dibisikin itu masuk corona, ini nanti mati, dibisikin sama setan, karena luar biasa setan ini. Lalu manusia resah segala macam, nggak punya jalan, dipanggil oleh Allah, ya bani Adam, hudu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah yang kamu itu untuk berzikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah bahwa harta semua hiasan itu adalah milik Allah. Bawalah untuk zikir, untuk bersyukur kepada Allah dalam masjid. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha yuhibbul muhsinin. Makanlah kalian, makanlah, jangan berlebih-lebihan. Artinya ini ayat ini menyangkut seluruhnya. Misalnya ini musim corona dibisik setan. Kalau ada corona itu semprot. Tinggal lebih kan nggak kelihatan, barang yang kelihatan disemprot, masjid disemprot. Karena membahayakan. Padahal itu nggak kelihatan, bahaya yang nggak tahu. Itu Masya Allah setan memang, ya Allah. Lalu di ayat selanjutnya Allah menjelaskan di surat Al-A'raf juga halaman ini yang lain. Apa Allah menyatakan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'u biha wa dharul ladzina yalhiduna fi asma'i sayujazawna bima kanu ya'malun. Allah menegaskan, menyatakan, Allah bilang, saya punya nama lengkap 99 yang terbaik. Yang terbaik, gak ada lebih baik dari nama saya. Takut apa? Mau apa kalian? Kata Allah. Ambillah nama saya yang di situ. Kalau misalnya ingin selamat, ya pikir selamat. Bukan nama. Selamat itu, yang selamat ada satu-satunya, nama Allah yang selamat. Kalau orang dinamai selamat, itu keliru kiainya. Karena yang selamat itu Allah satu-satunya. Nama itu gak boleh pakai nama selamat sebetulnya. Karena selamat itu Allah. Nama Allah yang selamat hanya Allah. Terus apa? Pingin selamat dari corona, kata Allah, saya yang melindungi. Nama saya ini pakailah. Di mana wadilladzina yalhiduna fi asma'i. Setiap desa, setiap
Kalau setiap saat kamu singgah atau di mana di kota di mana yang hidun di asma tanamkan nama saya apa sesuai masker ya Hafid ya Hafid senantiasa tanamkan. Jawabannya apa Allah? Sayujazawna bima kanu ya'malu. Sama Allah dibalas. Berjanji Allah itu. Karena berita setan mana ada janji disemprot, enggak ada janji. Pakai air sabun kena janji itu murka Allah. Jadi gara-gara akibat tidak paham tentang Al-Quran karena Al-Quran ini sangat sulit. Nah, sulitnya gimana? Kalau Al-Quran ini kata Allah ada bunyi dalam surat yang lain, summa ja'alnakum ja'alnaka ala syari'atin fattabi'ha wa la tattabi'ahu alladzina la ya'lamun. Saya menciptakan syariat kata Allah. Kalau syariat itu kalau bahasa Indonesia ada rumusnya, bukan sembarangan arti ini. Jadi kebolak-balik arti yang diterjemah itu, masya Allah, seakan-akan menjerumuskan Al-Quran. Kenapa? Kadang-kadang bunyi begini, satu contoh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Nabi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu dari mana? Kok bisa begitu? Kan harus tempatin ke tempatnya. Jangan begitu. Karena kalau Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang di arti itu. Ar-Rahman itu pakai syariat, pakai rumus. Rahman, apa Rahman itu? Dari kata-kata Rahman. Rahman. Jadi masdar itu hanya menyatakan sebetulnya Ar-Rahman itu benar-benar itu Allah sayang, Rahim benar-benar penuh kasih sayang. Kalau hati itu tempatnya di mana? Disimpain. Maha Pengasih hati. Allah. Kesalahannya ini memang kalau nggak pakai rumus. Quran ini selalu diterjemah bukan tempatnya. Apa yang jadi? Terusnya, karena penyakit ini siapa yang punya? Bukan Cina, bukan mereka. Gak usah dituding, karena Allah yang mengaku. Kenapa? Dia kalau Ta'ala, karena kesombongan. Kesombongan itu orang apa? Dikirim. Apa ya Allah? Apa corona? Yang namanya penyakit corona itu aslinya lebih dahsyat dari panah, dari tembakan. Aslinya ini di Al-Quran. Karena di corona itu menurut Al-Quran bukan corona, al-kumal. Kumal itu barang yang sangat kecil yang mematikan. Jadi kalau kena itu langsung mati orang itu. Nah, karena kumal itu ada tasdidnya. Jadi seperti panah yang masuk. Kalau dibendung dengan masker, ya Allah bohong. Itu setan. Biar paham. Karena Al-Quran ini apa? Setiap lafal itu kalau dirumus ada rajanya. Apa? Walillahil asmaul husna. Gak usah dihitung. Nama-nama Allah yang 99 itu di situ. Jadi marilah kita memahami tentang Al-Quran. Karena Al-Quran ini pedoman hidup sampai mati. Quran ini Masya Allah luar biasa. Karena yang penyakit ini yang menggoda setan menggoda setelah masuk ke tubuh manusia menggoda setan. Oh, harus manusia ini harus lockdown, nggak boleh kemana-mana. Kata setan ada bisikan yang dimurkai Allah. Lockdown semua takut mati. Lalu sama negara itu semua negara ini lockdown
Akhirnya apa yang terjadi? Kelaparan semua. Menjamin pemerintah, dijamin beras, dijamin untuk pemerintah. Kan itu tipuan setan. Apakah bisa? Allah bertanya, dijawab sama negara. Apa bihadzal hadis antum madhinun wa tajalun rizqakum annakum tukadzibun, kata Allah. Apakah negara ini bisa punya potnya untuk bikin rezeki? Punya enggak? Apa jawabannya? Enggak bisa menjawab. Tukadzibun, kata Allah. Bohong. Orang di lockdown itu murka Allah. Jadi penyakit sampai bertahun-tahun ini bukan ujian, adalah murka Allah. Karena yang penyakit itu Allah bersumpah, Allah langsung bersumpah, wallahu yakbitu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Yang menggenggam segalanya yang di alam ini siapa? Kata Allah, aku. Yang menyebarkan, aku. Kenapa disebarkan? Tadi jawaban astagfiru wa kana majmin. Karena orang itu sombong dan kurang ajar. Itu kata Allah itu. Siapa yang kuasa? Allah, bukan penyakit. Kalau orang ditanamkan penyakit corona ini ditanamkan nama-nama Allah yang 99, mengambil satu aja dikirkan, ya Allah ya Hafid, ya Hafid. Enggak bakalan berani. Penyakit gak bakalan masuk sama orang. Kalau ini maksudnya Allah menurunkan penyakit corona ini tujuan baik supaya orang itu berubah sifatnya, bukan sunang-unang begitu. Nah itu setan. Makanya Quran ini Allah luar biasa. Allah saking sayangnya, gak usah diobat dengan apa-apa, cuma dikir. Memang setan sangat licik. Mulai zaman Nabi Adam, Nabi kita pertama, kakek moyang kita, nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam. Sama Allah dimasukkan surga, makanlah segala makanan, kata kecuali satu, jangan mendekati pohon haldi. Apa yang terjadi? Setan masuk di belakang. Wah, ini mau anak-anak dirayu-rayu. Akhirnya terjadi langsung dilempar di surga sama Allah. Karena orang melanggar kepada Allah ini murkanya Allah, Masya Allah. Ya, alhamdulillah Allah Ta'ala itu punya sifat sabar. Nama Allah ada subur yang menyabar. Tingkah lakumu umat ini begini. Untung enggak dikepala sekaligus. Karena punya nama as-subur. Allah itu walaupun bagaimana cuma sabar. Kalau pas langsung kiamat kan kita musyrik semua, mati itu. Enggak sempat. Marilah kita kaji Al-Quran yang benar-benar. Karena Al-Quran ini memang sulit. Harus pakai syariah, harus pakai rumus, bukan pakai terjemah. Terjemah ini hanya 1000 bahasa. Kalau Al-Quran ini, kalau di rumus ada berapa? Ada 1188. Itu kurang lebih. Paling sedikit itu. Jadi bahasa kaum muslim belum enggak nyampe. Kalau kaum muslim lengkap, ya cuman 1000. Maka dari itu marilah kita renungkan firman Allah ini. Terjadi lagi sama nasihat jelas setan ini menggoda, mengaku Tuhan, saya Tuhan. Kamu gak usah ibadah, cukup. Apa? Kata ini, oh kamu setan, langsung kabur. Nah, dan juga itu yang namanya ujian. Itu ujian dari Allah. Apalagi kejadian yang terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW di waktu Isra Mi'raj. Begitu pula diganggu, ditegat, nggak boleh kemana-mana. Karena Rasulullah itu perjalanan dari Masjidil Haram menuju ke Baitul Nahlin, kebun kurma yang di Madinah, langsung ke Baitul Laham.
Nah, setelah Baitul itu apa? Setelah sholat Rasulullah itu bangun menuju ke Dzul Jazir. Itu udah gak ada jalan sama sekali. Dikepung oleh setan ibrit yang kepalanya api. Rasulullah udah kecil hati. Di situ tuh kecil hati Rasulullah. Mau kemana saya ini? Lalu malaikat Jibril membisiki beliau. Muhammad doa. Langsung Rasulullah itu ngajungkan tangan, Allahumma a'udzubika biwajhikal karim wa bi kalimatit tammah allati la yujawisuhunna birran wala fajiran wa yanzilu minas sama' wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa ma yarju fiha wa min syarri ma da'arbil ardi wa ma fiha wa min syarri man turkil nahar illa yatruku bi khair ya rahman. Doanya Rasulullah teladan, kurang lebih artinya begini, ya Allah, saya minta lindung kepada Adat yang maha mulia dan kelima-kelima yang nama-nama Allah yang sempurna. Kalau penyakit ini turun, maksudnya baik, jangan turunlah, jangan lebih-lebihan. Kalau buruk juga jangan lebih-lebihan. Atau penyakit ini turunnya dari langit atau naik ke langit, juga jangan lebih-lebihan. Atau penyakit ini terlempar ke bumi, kata Rasulullah. Atau tumbuh di bumi. Tolong ya Allah, jangan lebih-lebihan. Atau malam hari penyakit ini, atau siang hari juga, tolong jangan lebih-lebihan. Illa yatluku bi khair, kecuali saya ini, saya kata Rasulullah, ditempuh dengan jalan yang baik, dengan kebaikan ya Rahman ya Zat yang maha sayang kepada hambanya. Itu nggak nyampe 10 menit itu hilang semua. Itu maksudnya ini teladan bagi kita semua. Maka dari itu jangan sampai kita ini harus mempelajari, memahami tentang firman Allah, karena firman Allah ini sahih, yang kuasa seluruh jagat alam. Apa pernyataan Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yattakhidhish syaitana awliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Siapa orang yang bakti mengikuti jejak setan, bukan Allah setan, faqad khasira khusranan mubina, engkau merugi dan merugikan yang nyata, menghancurkan dunia, menghancurkan negara, menghancurkan iman kita, menghancurkan segala-galanya. Jadi Rasulullah, mari kita tiru dengan rendah hati, mohon kepada Allah, mudah-mudahan penyakit ini cepat diambil lagi, bukan disebarkan. Mari kita renungkan Al-Quran ini supaya jadi motivasi kita untuk dengan negara. Mudah-mudahan cepat selesai. Ini Ramadan terakhir, kita pakai menyampaikan dengan alat seadanya. HP ini kita baru beli untuk menyampaikan. Kalau kita akan disampaikan ayat Allah ini, yang menanggung dosa saya sendiri. Makanya dari itu, supaya direnungkan, dipikirkan, marilah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu, terima kasih. Apabila kurang jelas nanti bisa disambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.